Dikisahkan seorang ayah yang berjuang sendirian menafkahi kelima orang anaknya setelah kepergian istri tercinta. Di tengah terik panasnya matahari, Pak Alwan berjalan menyusuri jalanan untuk mencari barang-barang bekas demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara seorang tetangga yang menghampiri Pak Alwan. Pak Alwan. Iya, ada apa Bu Andin? Bapak yang tenang ya Pak. Kenapa Bu? Istri Bapak sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Apa? Tidak mungkin. Sabar ya Pak. Ayah, ibu ya. Tidak, Bu, kenapa aku pergi secepat ini? Ayah dan anak-anak bangsa. Bu, cepat mengambilnya. Allah. Sabar ya Nak, sabar, ikhlaskan kepergian ibu ya. Ibu sudah tenang di sana. Ibu, jangan bawa ibu, jangan. Sabar ya anak-anak, Allah memanggil ibu kalian, itu tandanya Allah sayang padanya. Doakan selalu ibunya ya. Di tengah keheningan malam, Pak Alwan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hamba percaya atas apa yang telah Engkau takdirkan itu adalah yang terbaik. Hamba meminta padamu ya Rabb, kuatkanlah pundak ini agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak hamba. Ya Allah, masih sekecil ini mereka harus tumbuh tanpa pelukan dan kasih sayang seorang ibu. Kuatkanlah langkah mereka ya Allah, sukseskanlah mereka kelak. Setelah lama tidak bekerja, akhirnya Pak Alwan pun memutuskan untuk kembali bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, apa kabar? Pak Alwan, alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Pak. Bos datang. Hei Alwan, sini kamu. Kemana saja kamu 1 bulan tidak masuk kerja? Maaf Pak, saya merawat istri saya yang sedang sakit dan baru saja kemarin meninggal dunia. Alah, itu alasan kamu saja. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Bisa seenaknya saja kamu kerja. Sudah, tidak usah kerja lagi. Kamu dipecat. Pak, jangan Pak. Saya butuh pekerjaan. Anak-anak saya harus makan. Saya tidak peduli. Ya Allah, Pak Alwan. Security, bawa dia keluar. Siap bos. Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Namun, berbagai cobaan pun mulai menghampiri silih berganti. Ayah kok gak makan? Ada ya, Saya masih kenyang. Kalian makan duluan saja ya. Baik ayah. Badan kok makanannya gak dimakan? Badan gak
gimana? Mohon ceritakan dulu masalahnya. Tanyakan saja sama anakmu itu. Kau tidak lihat dari tadi anakku menangis gara-gara ponselnya dirusak sama anakmu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Besok kau harus ganti rugi HP anakku. Ayo nak, kita pulang. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Begini Pak, kami berdua ada tugas untuk meneliti tumbuhan langka di pegunungan, tapi kami tidak tahu cara menuju ke sana. Oh, itu jauh Pak, Bu, butuh perjalanan 2 hari. Bapak tahu tempatnya? Tahu Pak, saya pernah ke sana. Kebetulan sekali, Bapak bisa bantu menemani kami ke sana kan? Maaf Pak, Bu, saya tidak mungkin meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil. Kami akan membayar Bapak 2 kali lipat dari upah biasa. Beri saya waktu, saya harus berbicara dengan anak-anak dulu. Baik Pak, kalau begitu kami permisi dulu ya Pak. Baik Pak, Bu, silakan. Bahkan ia harus bisa menentukan berbagai keputusan sendiri. Pak, apakah ada pekerjaan? Tidak, saya tidak menerima karyawan. Tolong bantu saya Pak, beri saya pekerjaan. Maaf, kami sedang tidak membuka lowongan. Bu, tolong pekerjakan saya Bu. Maaf, saya sedang tidak butuh karyawan Pak. Setelah seharian mencari pekerjaan, belum satu pun yang mau menerima Pak Alwan. Pak Alwan pun kembali ke rumah. Ayah, Abi, ngapain kamu di sini? Ayah jangan khawatirkan kami. Saran abang, ayah terima tawaran kemarin. Tapi bagaimana dengan kalian? Ayah tidak tega meninggalkan kalian, nak. Ayah percaya sama abang. Abang akan jaga dan rawat adik-adik selama ayah pergi. Makasih ya, nak. Sama-sama, ayah. Singkat cerita, Pak Alwan pun bersedia memandu perjalanan para peneliti untuk mencari tumbuhan langka di pegunungan. Ketika sedang istirahat di rumah, tiba-tiba terdengar suara bunyi sirine polisi. Selamat siang, Pak Alwan. Siang, Pak. Bapak ikut kami ke kantor. Ada hal yang ingin kami tanyakan. Tunggu, Pak. Saya salah apa, Pak? Pak, jangan, Pak. Ayah, Pak, jangan bawa ayah saya, Pak. Binar, tolong Bapak, nak. Ayah, jangan tinggalin kami ya. Binar, ayah mana, Dek? Kamu kenapa, Binar? Ayah ditangkap polisi. Apa? Setibanya di kantor polisi, Pak Alwan pun mulai diinterogasi. Kami mendengar laporan warga kalau tingkah Bapak sangat mencurigakan dan beberapa warga mengaku telah diperas oleh Bapak. Apakah itu benar? Astagfirullah Pak, mana mungkin saya berbuat seperti itu. Lapor komandan, pelaku yang kami cari sudah tertangkap. Baik, kerja bagus. Maaf Pak Alwan, ternyata kamu salah orang. Pelaku sebenarnya adalah Pak Rasya. Dia sudah terbukti bersalah dengan sering membalas warga. Anda sekarang bebas. Alhamdulillah ya Allah. Tama, lepaskan dia. Tama, sekarang bawa dia ke sel. Ampun Pak, biarkan saya. Saya tidak mau dipenjara. Ampun. Setelah terbukti tidak bersalah, Pak Alwan pun dibebaskan dan kembali ke rumah.
saya ke polisi. Memangnya ayah salah apa? Tidak nak, tadi cuma salah paham saja. Ayo sini kumpul, ayah bawa makanan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Ken, ayah, ada Om Ken dan kakak Sena nih. Ayah silakan masuk, Pak, Bu. Begini Pak Alwan, maksud kedatangan kami berdua, kami ingin berterima kasih kepada Bapak. Ini upah Bapak dan ini ada sedikit rezeki untuk anak-anak Bapak. Berkat Bapak, kami berhasil meneliti tanaman langka di pegunungan. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Dan kami bermaksud untuk mengajak Bapak dalam program berikutnya. Tapi Pak, Bapak tenang, kami sudah menyampaikan kondisi keluarga Bapak pada perusahaan kami. Insya Allah perusahaan kami akan membantu memberikan beasiswa untuk anak-anak Bapak. Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak bertemu, Pak Alwan merindukan kehadiran anak-anaknya. Iya. Tidak terasa sudah 10 tahun aku sendirian di rumah ini. Apa kabar anak-anakku? Ayah! Ayah sangat rindu pada kalian ya. Kami juga sangat rindu ayah. Ayah, ini ada hadiah untuk ayah. Hah? Umroh? Ayah mau kan umroh bersama kami semua? Ayah mau nak. Terima kasih ya anak-anak ayah. Teman-teman, ayah adalah seorang manusia biasa. Tapi ayah itu adalah seorang pembohong hebat. Ayah mungkin tidak pernah mengatakan I love you atau mengungkapkan rasa sayangnya. Tetapi ayah tunjukkan itu dengan tindakannya. Ayah tidak pernah melawan kelelahannya dalam bekerja. Ayah suka hanya memilih terbendung sendirian saat ia stres dengan keadaan. Bagi kami, ayah adalah superhero paling nyata di dunia ini. Teman-teman, drama ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Oleh karena itu, selama orang tua kita masih ada di dunia ini, kita gunakan kesempatan emas ini untuk berbakti kepada orang tua kita. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan